Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama Sapaan Kasih, program yang memberikan penguatan kepada kita. Edisi Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026. Sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, di pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat mengerti apa maksud firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan bersama. Kiranya Roh Kudus bekerja kepada kami sekalian. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sekalian siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari dua bagian. Yang pertama dalam Mika 5 ayatnya yang pertama. Firman Tuhan tertulis demikian. Hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Pembacaan yang kedua yang terdapat di dalam Injil Matius, pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga yang kedua. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Judul perenungan kita di pagi hari ini ialah rencana Allah dari sesuatu yang kecil. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menjalani setiap kehidupan kita sebagai manusia, kita seringkali melihat segala sesuatu dari penampilannya atau dari ukurannya. Oleh sebab itu, kita akan tertarik dengan sesuatu yang penampilannya menarik dibandingkan dengan sesuatu yang terlihat biasa-biasa saja. Begitulah cara pandang manusia melihat segala sesuatu. Namun, berbeda dengan cara pandang Tuhan. Tuhan tidak memandang segala sesuatunya dari penampilan atau ukurannya. Tuhan memandang segala sesuatu berbeda dengan cara pandang manusia memandangnya. Pembacaan kita yang terdapat di dalam Mika 5 ayat yang pertama merupakan sebuah nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika. Mika mengkritik pemerintahan yang tidak adil dan menindas rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Di dalam nubuatannya, Mika berkata bahwa dari Betlehem yang kecil akan bangkit seorang pemimpin yang akan membebaskan bangsa Israel. Betlehem merupakan suatu kota kecil yang terletak di selatan Yerusalem. Kata Betlehem dalam bahasa Ibrani berarti rumah roti. Dari tempat yang kecil itu, lahirlah seorang juru selamat yang membebaskan dunia. Betlehem juga merupakan suatu kota kelahiran dari Raja Daud dan juga pemerintahan dari Raja Daud. Secara manusia, Betlehem hanyalah sebuah kota kecil yang tidak terkenal. Akan tetapi, justru di tempat kecil seperti itulah yang dipakai oleh Allah untuk menyampaikan rencana yang besar. Di dalam Matius 2 ayat yang pertama sampai kedua, ini merupakan penggenapan dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Mika, di mana orang Majus berbondong-bondong mencari dia yang baru lahir di kota kecil Betlehem itu untuk memuji dan menyembahnya. Yesus bukanlah berasal dari Betlehem, namun ia pergi ke Betlehem ketika Maria dan Yusuf melakukan sensus. Dia lahir di Betlehem untuk menggenapi
yang disampaikan oleh Nabi Mika. Mana itu? Kelahiran bukan sekedar peristiwa biasa, melainkan sebuah penggenapan dari rencana Allah yang luar biasa. Melalui perenungan saat ini, kita diingatkan untuk merubah cara pandang kita di dalam kehidupan, yang biasanya kita melihat segala sesuatu dari ukuran yang besar dan yang menarik, menjadi orang-orang yang melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, yakni seberapa besar dampaknya bagi kehidupan kita. Sehingga kita menjadi manusia tidak meremehkan sesuatu yang kecil, sebab Tuhan saja menggunakan sesuatu yang kecil untuk berita yang besar. Dia pun bisa memakai kita sekalipun kita merasa kecil dan tidak pantas, namun ketika Tuhan sudah berencana di dalam kehidupan, sesuatu yang kita anggap kecil pun akan menjadi sesuatu yang berdampak besar. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan meresponinya dengan menyanyikan pujian. Mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal dan kami sembah melalui Putramu Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami sekalian, sehingga kami dapat menikmati hari baru. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami baca dan kami renungkan dapat kami mengerti, sehingga kami tidak lagi meremehkan sesuatu yang kecil, karena dari sesuatu yang kecil kami bisa membawa menjadi perubahan yang besar. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati ia dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, setiap pekerjaan-pekerjaan yang ia lakukan, sehingga melalui setiap pekerjaan yang dilakukan, nama-Mu selalu dipuji dan dipermuliakan. Bagi jemaat yang berada dalam kelemahan tubuh, ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ia, berikanlah ia kesehatan selalu melalui
makanan, minuman, obat-obatan, tenaga medis yang merawat, sehingga ia mendapatkan kesembuhan yang datangnya hanya dari Tuhan. Kami juga ya Tuhan berdoa buat jemaat yang ada di dalam pergumulan. Engkau mengetahui setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Engkau memberikan penguatan kepada mereka, sehingga mereka dapat melewati pergumulan hidupnya. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan bangsa Indonesia. Kiranya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin-pemimpin kami, baik dari pusat hingga ke daerah-daerah, sehingga mereka dapat merumuskan program-program yang tidak mementingkan kepentingan pribadi. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menuntun perjalanan langkah kehidupan kami di dalam menjalani keseharian. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah sapaan kasih pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di program selanjutnya.